memastikan bahwa tindak lanjut aksi selaras dengan kebutuhan tadi. Jadi Bapak Ibu, semangatnya dari ini adalah sebuah assessment, sebuah diagnostik yang bisa memberikan informasi untuk setiap siswa, dan semangatnya adalah nanti tindak lanjutnya adalah dipersonalisasi untuk siswa masing-masing ya. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan awal mendapatkan pendidikan yang berbeda. Jadi targetnya, cara atau strategi di dalam melakukan pendekatan kepada setiap siswa harusnya berbeda. Baik, Bapak Ibu juga nanti berperan sebagai pemimpin perubahan dan inovasi. Bapak Ibu sebagai instruktur harus bisa menginspirasi dan memotivasi peserta untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam kelas itu akan menemukan kendala-kendala gitu ya. Misalnya pesertanya ngantuk-ngantuk gitu ya, karena malamnya mungkin ada tugas lain gitu ya. Kemudian juga mungkin punya keluarga yang aduh ngantuk-ngantuk gitu. Nah, Bapak Ibu harus bisa memberikan inovasi-inovasi supaya peserta tetap semangat, gitu ya. Harus bisa memberikan inspirasi-inspirasi, contoh-contoh yang baik, gitu ya, yang bisa ditiru oleh para peserta. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan bisa mendorong penerapan praktik terbaik dan pembaharuan metode pengajaran sesuai perkembangan. Jadi Bapak Ibu harus bisa, misalnya nanti sebagai instruktur harus bisa menggali nih potensi-potensi di kelasnya. Oh Bapak Ibu misalnya pernah ngobrol-ngobrol dari salah satu peserta dari madrasah A gitu, dan diceritakan bahwa ada program-program yang berhasil nih di madrasah tersebut. Bapak Ibu harus bisa mendorong untuk sharing knowledge gitu ya di kelasnya untuk best practice yang mungkin ada di dalam kelasnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu akan berperan sebagai fasilitator diskusi dan kolaborasi. Jadi Bapak Ibu harus menjadi fasilitator yang bisa mendorong orang untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan pengalaman, gitu ya. Jangan sampai ada peserta yang diam aja gitu ya, murung aja, Bapak Ibu tidak peduli, gitu ya. Bapak Ibu harus cekatan, gitu ya. Harus pandai melihat situasi. Gitu. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif, Bapak Ibu harus usahakan semuanya aktif, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengarahkan diskusi dan sesi tanya jawab yang mendorong peserta untuk berbagi pengalaman dan solusi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetengahkan sebuah permasalahan dan meminta para peserta untuk memberikan solusi, misalnya, gitu ya. Kemudian menciptakan ruang kolaboratif untuk saling belajar antara instruktur dan jadi sekali lagi Bapak Ibu, instruktur juga manusia ya. Kelebihan mereka itu hanya satu, mereka sudah diberikan materi ini lebih dulu ya. Mungkin Bapak Ibu lebih cerdas, Bapak Ibu lebih pandai, jadi mohon untuk bekerja sama untuk menciptakan sebuah pelatihan yang kondusif gitu ya. Jangan sampai peserta itu sedikit istilahnya underestimate gitu kepada instrukturnya gitu. Oh saya lebih pengalaman lebih banyak gitu ya. Saya sudah pernah jadi instruktur AKMI selama 4 kali gitu ya, saya lebih tahu. Tidak Bapak Ibu ya. Setiap ada sesuatu yang baru ya. Setiap pelatihan selalu ada satu yang baru dan mungkin saja Bapak Ibu belum tersadar informasi tersebut. Jadi di dalam setiap Ibu Zulfitri tetap bahwa itu pun harus dianggap yang paling tahu gitu ya. Tapi bukan paling pintar, bukan paling cerdas, bukan paling pandai, tapi paling tahu karena sudah dilatih terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu juga harus menjadi penjamin mutu pelatihan. Jadi di dalam kelas nanti kalau Bapak Ibu terpilih menjadi instruktur, Bapak Ibu adalah bosnya di dalam kelas atau leadernya di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu harus bisa memastikan di dalam kelas nanti pelatihan bisa berjalan dengan baik, diskusi bisa berjalan dengan baik, tidak ada konflik-konflik gitu ya, atau bisa ketika ada konflik Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu juga tidak bekerja sendiri, mungkin nanti akan bekerja bersama 3 orang atau 3 gitu ya. Bapak Ibu harus bisa bekerja sama. Ya pasti ada beda-beda pendapat itu pasti gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus bisa mengambil satu keputusan yang win-win solution gitu ya, yang kalau membahagiakan semua orang tidak bisa, tapi setidaknya win-win solution. Jadi Bapak Ibu harus bisa memastikan pelaksanaan pelatihan berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Ada JPL di situ ya, ada misalnya 20 JPL, Bapak Ibu harus tepati 20 JPL tersebut gitu ya, dengan berbagai macam kendala yang mungkin Bapak Ibu hadapi. Kemudian Bapak Ibu diharapkan bisa mengadakan evaluasi berkala dan secara keseluruhan ya. Di Bapak Ibu
di dalam melakukan pelatihan itu jangan sampai meleng gitu ya, jangan sampai ada hal-hal yang mungkin fatal gitu ya, atau mungkin substansi tapi terlewati dari observasi Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi demikian. Kemudian Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa latar belakang dari instruktur itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang dari pengembang modul, ada yang dari pengembang instrumen. Kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu diharapkan Bapak Ibu bisa saling melengkapi. Yang sudah berkecimpung di modul mungkin lebih banyak tahu terkait dengan penjadwalan, kemudian terkait dengan model-model pembelajaran. Tetapi untuk yang pengembang instrumen mungkin lebih tahu ketika dalam penyusunan stimulus, kemudian dalam penyusunan soal, kemudian kompetensi-kompetensi ya, di setiap literasi gitu ya. Kita Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu. Bapak Andi, tolong di mute. Kemudian Bapak Ibu, tugas dan tanggung jawab instruktur apa? Yang pertama, melatih calon instruktur atau guru madrasah berdasarkan inspirasi 2024. Ini nantinya, kalau misalnya Bapak Ibu terpilih menjadi instruktur, tapi setidaknya Bapak Ibu harus lebih tahu dulu ya, nanti tugasnya apa. Jangan-jangan tidak cocok dengan Bapak Ibu ya. Kemudian mengawal implementasi tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, jadi mengawal ya, baik daring maupun visitasi, mengawal jalannya tindak lanjut hasil AKMI supaya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Baik, fokus pelatihan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus fokus pada penyampaian materi pelatihan. Jadi, untuk bisa menyampaikan materi, maka Bapak Ibu harus menguasai materinya. Makanya gunakan kesempatan ini untuk mengeruk ya pengetahuan dan keterampilan semaksimal mungkin gitu ya. Jangan sampai ada yang lewat gitu ya. Jangan sampai ada yang berkurang gitu ya. Mulai dari pakar, kemudian IIN, kemudian kepada Bapak Ibu, instruktur gitu ya, kemudian kepada peserta biasanya memang ada berkurang-berkurang. Tapi Bapak Ibu usahakan untuk mendapatkan materi ini 100%. Berikutnya adalah pengembangan evaluasi dan metode pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin di dalam kelas punya kiat-kiat nih bagaimana cara menilai keaktifan atau bisa menilai hal-hal yang di belakang layar gitu ya. Ini orangnya kayak gimana nih kalau di belakang nih? Kayaknya agak-agak mencurigakan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu harus melakukan observasi dan pendampingan peserta pelatihan. Jadi Bapak Ibu jangan segan-segan sebagai instruktur nantinya gitu ya, kalau terpilih maka Bapak Ibu harus memiliki empati kepada semua pesertanya gitu ya. Anggap semua peserta itu anak Bapak Ibu ya. Nah, kalau anak Bapak Ibu kan tidak ada pilih kasih ya, sama aja ya. Yang pinter, yang kurang pinter, yang rese, yang menyebalkan, tetap anak Bapak Ibu ya, tidak bisa dibuang gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus memiliki kepekaan terhadap pesertanya. Baik Bapak Ibu, strategi penyampaian materinya nanti Bapak Ibu juga akan mengalami sendiri, tapi setidaknya Bapak Ibu bisa mempersiapkan, nanti akan mendapatkan pendekatan pelatihan secara interaktif. Jadi Bapak Ibu nggak bisa diam aja, dengerin aja gitu, nggak bisa. Dan partisipatif. Jadi nanti akan ada simulasi-simulasi, Bapak Ibu harus mau ya, jangan malu-malu gitu ya. Ini adalah sebagai kawah candra di muka mungkin ya, untuk Bapak Ibu bagaimana mengembangkan diri gitu ya, untuk menjadi aktif, untuk bisa memiliki public speaking yang baik gitu ya, bisa dicoba-coba di sini gitu ya. Ini adalah kesempatan yang cukup bagus untuk mengembangkan diri. Kemudian berbasis problem solving Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu akan diberikan kondisi-kondisi masalah tertentu dan Bapak Ibu bisa berdiskusi untuk menemukan solusi yang terbaik. Kemudian juga akan diberikan studi kasus dan simulasi. Bapak Ibu jangan segan-segan, jangan menolak ketika oleh instruktur diminta untuk kembali simulasi. Materi pelatihannya Bapak Ibu, materi pelatihan Bapak Ibu akan diberikan berbagai macam materi, termasuk di dalamnya ada wawasan literasi, kemudian ada desain pembelajaran, skenario pembelajaran, dinamika kelompok, kemudian Bapak Ibu juga akan diberikan bagaimana jadwal-jadwal nantinya gitu ya, ketika melakukan pendampingan dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu akan dievaluasi dan Bapak Ibu juga ada sebagai instruktur nantinya itu ada instrumen-instrumen untuk melakukan observasi peserta ya. Kemudian bagaimana monitoring dan evaluasi. Nah Bapak Ibu selama pelatihan nanti kami
akan mengawasi ya setiap kelas, kemudian juga akan memonitor gitu ya, apakah kelas bisa berjalan dengan baik, apakah